Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Nah, kemarin itu ada yang tanya kepada saya, bagaimana cara membedakan khobarnya la allati linafil jinsi yang dohir, serta yang batin atau yang dibuang, dan mana takdirannya itu maujudun. Jadi kalau santri-santri Jawa atau orang-orang pesantren di Jawa itu memaknainya iku maujud. Jadi misalkan contohnya ya ini ya. La haula wala quwata illa billah. La haula ora ono jinise daya iku maujud. Wala quwata lan ora ono jinise kekuatan iku maujud illa billah kecuali kelawan pertolongannya Gusti Allah. Jadi khobarnya itu dibuang, takdirannya itu maujudun itu. Nah, itu bagaimana cara mengetahuinya? Nah, di sini lewat video ini akan saya jawab ya. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, di sini saya sudah bawa kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah yang membahas masalah itu. Pembahasannya ada di halaman 434 ya. Kalau misalkan kalian punya kitabnya silahkan dibuka. Di sini untuk bagian yang ketiga, ahwalu ismiha wa khobariha. Kondisi-kondisi isimnya la dan khobarnya la. La alatil nafil jinsi ya. Itu. Di sini diterangkan waqad yuhdafu ismula an-nafiyah lil jinsi. Nahwu la alaika ay la ba'sa aw la junaha alaika wa dzalika nadirun. Terkadang isimnya la alati linafil jinsi itu dibuang. Contohnya di sini la alaika. La di situ ya la alati linafil jinsi, kemudian alaika di sini adalah khobarnya la. Ya, karena khobarnya la alati linafil jinsi itu bisa berupa khobar mufrad, bisa khobar jumlah, khobar sibih jumlah ya, yang ini itu sibih jumlah. La alaika. Di sini takdirannya adalah la ba'sa. Jadi la ba'sa alaika. Jadi tidak masalah buat kamu, alaika kepadamu gitu. Atau bisa juga ditakdirkan la junaha alaika. Itu bisa la ba'sa alaika atau la junaha alaika. Nah, namun untuk kasus seperti ini itu nadirun, langka ya. Itu mengenai isimnya la alati linafil jinsi yang dibuang. Itu kasusnya langka. Nah, kemudian sekarang untuk pembuangan khobar. Wal khobaru injuhila wajaba dikruhu. Nah, manakala khobarnya la alati linafil jinsi ini tidak diketahui, maka harus disebut wajib. Ya, contohnya di sini seperti hadis la ahada aghyaru minallah. Tidak ada zat yang lebih cemburu dibandingkan Allah. Ya, gitu. Nah, di sini untuk aghyaru berposisi sebagai khobarnya la. Kalau misalkan ini kita buang menjadi la ahada, ya karena aghyaru minallah itu sudah satu paket, misalkan saya buang menjadi la ahada saja, la ahada tidak ada zat pun. Tapi ini orang-orang juga bisa saja memaknai la ahada tidak ada seorang pun. Gitu. Sehingga kalau ini dibiarkan itu arah pembicaranya tidak diketahui, makanya di sini aghyaru minallah itu harus disebut sehingga arah pembicaraannya menjadi jelas. Ya, gitu. Tidak ada zat satupun yang lebih pencemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Itu wajib disebut. Kemudian wa idza ulima, manakala khobarnya la alati linafil jinsi itu diketahui, sudah maklum, maka fahadfuhu katsirun. Untuk pembuangannya ini banyak terjadi. Contohnya la ba'sa. Nah, kalau contoh yang pertama tadi kan la alaika, sedangkan yang sekarang itu contohnya la ba'sa. Jadi la ba'sa, enggak masalah. Takdirannya ay la ba'sa alaika, tidak masalah alaika kepadamu. Nah, gitu. Jadi yang dibuang adalah alaika, khobarnya la. Itu yang berupa syibih jumlah. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan contoh lainnya sebagaimana ada dalam ayat Al-Quran, qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Di situ ada lafaz la dhaira. Ya, di sini membuang khobar yang berupa syibih jumlah, takdirannya adalah la dhaira alaina. Jadi alaina itu yang dibuang karena hukumnya maklum gitu. Enggak masalah. Nah, itu kita ketahui kenapa kok alaina, karena kalimat selanjutnya yang inna ila rabbina munqalibun ada lafaz inna yang menunjukkan mutakalim ma'al ghair. Tuh. Nah, ini
masih belum menjawab pertanyaan yang tadi yang mengenai kasus maujudun yang dibuang takdiran dari khobarnya la yang berupa maujudun ya. Nah, ini wa banu tamimin wa ta'iyuna minal arabi yaltazimuna hatfahu ida ulima. Ya, orang-orang Arab dari Bani Tamim dan To'i itu mewajibkan pembuangan khobar manakala hukumnya maklum. Itu. Sedangkan wal hijaziyuna yujizuna isbatahu. Sedangkan untuk orang-orang Hijaz itu membolehkan menetapkan khobar yang tadi, khobar manakala sudah dimaklumi itu boleh aja untuk ditetapkan, nggak mesti harus dibuang gitu. Namun orang-orang Hijaz itu tetap wahad fuhu indahum aksar. Menurut mereka pembuangan khobarnya la yang maklum tadi itu banyak terjadi. Mereka orang-orang Hijaz itu masih tetap punya keyakinan demikian gitu. Wa min hadfihi, di antara pembuangan khobar yang maklum tadi adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la ilaha illallah. Nah, gitu. Jadi la ilaha illallah, di situ la adalah la alati linafil jinsi, kemudian ilaha sebagai isimnya la dibaca nasab ya, tidak ditanwin karena aturannya seperti itu. Kemudian khobarnya la itu dibuang, takdirannya maujudun. Nah, jadi la ilaha ora ono jinise pangeran iku maujud illallahu kejaba Allah. Itu untuk makna letterleknya ya, kita enggak bicara makna yang lebih mendalam lagi. Ini kita maknani yang tekstual saja. Jadi khobarnya adalah lafadz maujudun yang dibuang. Ya, contoh lainnya yang kayak awal tadi, la haula wala quwata illa billah. Ora ono jinise daya iku maujud lan ora ono jinise kekuatan iku maujud illa billah kejaba kelawan pertolongane Gusti Allah gitu. Nah, dari sini bagaimana kita bisa mengetahui kalau khobarnya la itu berupa maujudun yang dibuang? Cara mengetahuinya adalah manakala ya la kemudian isimnya la setelah struktur ini itu setelahnya berupa adat istisna illa ya, berupa adat istisna illa gitu. Nah, sehingga dari situ itu kita mau nggak mau ya memang seperti itu ya aturannya itu khobarnya itu maujudun. Kalau misalkan seperti struktur lain kayak tadi yang mana tadi la ba'sa ya, yang mana setelah la serta isimnya itu tidak berupa adat istisna, itu khobarnya itu bisa berupa yang lain, entah itu jumlah, sibih jumlah atau khobar mufrad. Tapi kalau khobarnya la ya, khobarnya la ini itu yang berupa maujudun, itu kalau saya lihat perhatikan baik-baik, itu mesti terjadi pada contoh-contoh yang mana contoh itu terdapat adat istisna illa, kayak la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, dan contoh-contoh lainnya yang saya nggak bisa sebutin di sini semuanya gitu ya. Jadi itu sekedar tips dari saya untuk mengetahui khobarnya la alati linafil jinsi yang berupa maujudun yang dibuang. Jadi cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Manakala ada kesalahan penyampaian atau kekurangan, silahkan tambahkan atau komentari di kolom komentar. Ya, terima kasih sudah memberikan pertanyaan yang bisa menambah wawasan kita semua ini. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.